Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada sesi kali ini kita akan melanjutkan untuk mengkaji, mempelajari pengantar tafsir modern yang ditulis oleh Muhammad Izzad Darwazah rahimahullah. Kita sudah sampai di buku yang kedua ini ya. Jadi ini buku yang kedua. Yang kemarin buku pertama sudah selesai. Pada jilid yang kedua ini merupakan terjemahan dari bagian 3 dan bagian 4 dari pengantar tafsir beliau yang terdiri dari dua bab ya, dua bagian ya. Bagian pertama ini terdiri dari 11 bab ditambah pengantar dan penutup. Kemudian bagian yang keempat terdiri dari 11 bab juga ditambah pengantar, dan nanti kemudian terakhir adalah khotimah atau penutup yang meringkas metode terbaik di dalam menafsirkan Al-Quran yang kelak akan menjadi rel atau track dari kitab Tafsirul Hadits yang beliau tulis. Pada bagian yang ketiga ini beliau mendiskusikan 11 tema, 11 topik. Kali ini kita akan bahas dua topik nggih, bab pertama dan bab kedua yang saling berkaitan, yakni tentang keterkaitan dan hubungan Quran dengan sirah nabawiyah maupun dengan bi'ah nabawiyah. Yang dimaksud dengan sirah nabawiyah tentu adalah peristiwa-peristiwa yang terjadi di sepanjang perjalanan dakwah Rasulullah Muhammad SAW sejak beliau diangkat menjadi nabi sampai beliau wafat. Nah, kalau kita semuanya memperhatikan Al-Quran, kemudian juga memperhatikan sirah nabi, sebenarnya terdapat kesejajaran gitu ya antara apa yang diceritakan di dalam sirah dengan apa yang diungkapkan di dalam Al-Quran. Mungkin sebagian orang kemudian bertanya gitu ya, dan ada juga saya sempat membaca artikel, membaca tulisan yang mengomentari bahwa Quran ini hanya cocok untuk abad ke-7 Masehi, abad ke-8 Masehi, zaman yang sudah 1400 tahun yang lalu, 1500 tahun yang lalu gitu ya, 15 abad yang lalu. Sebenarnya orang yang berkomentar seperti ini tidak memahami apa yang menjadi tujuan Al-Quran itu dan kenapa kemudian Allah menurunkannya bertahap, kadang-kadang sesuai dengan ada asbabun nuzul tertentu, kadang-kadang juga tidak. Mari kita pahami yang pertama bahwa Quran itu sebenarnya diturunkan kepada manusia, dan manusia itu hidup di dalam sebuah konteks gitu ya. Nah, agar apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Quran itu kemudian mudah kita pahami oleh manusia, maka kemudian Allah dengan kebijaksanaannya itu mengaitkannya kepada sebuah peristiwa tertentu yang spesifik ya dalam kehidupan Rasulullah dan para sahabat itu, yang ditujukan agar kita generasi yang belakangan itu kemudian bisa memahami dengan lebih mudah karena ada contoh konkretnya. Dan itulah yang menjadi poinnya gitu ya. Oleh karenanya banyak para ulama yang mengatakan kami dulu tidak memahami ayat ini, tapi ketika kami membaca asbabun nuzulnya, kami mengerti apa yang dimaksudkan oleh ayat itu. Kenapa? Karena memang asbabun nuzul itu bukanlah sesuatu yang mengikat ayat itu kepada abad itu ya, akan tapi menjadi contoh konkret bagaimana manusia itu sebenarnya. Karena entah abad zaman 1400 tahun yang lalu, bahkan 3000 tahun yang lalu, maupun juga nanti ya 100 tahun, 1000 tahun yang akan datang, sepanjang itu manusia sebenarnya itu memiliki karakteristik yang sama saja ya. Sesuatu yang menjadikan mereka sombong di masa yang lalu, itu juga akan menjadikan mereka sombong di masa yang akan datang, di masa sekarang. Sesuatu yang mengkhawatirkan manusia di masa lalu juga akan menjadi sumber kekhawatiran manusia di masa sekarang maupun yang akan datang. Dan itulah makanya kemudian
asbabun nuzul maupun keterkaitan ayat-ayat dengan sirah nabawiyah itu menjadi sesuatu yang luar biasa. Bukan karena dia itu kemudian hanya cocok untuk abad-abad yang lalu, tapi itu adalah cocok dengan manusia. Maka sepanjang itu kemudian diarahkan kepada manusia, dia akan tetap cocok asalkan kita memahami sebenarnya konteksnya seperti apa waktu itu, sifat manusia seperti apa yang sedang dibicarakan di dalam ayat itu. Ini terkait dengan sirah nabawiyah. Terus yang kedua, terkait Quran dan bi'ah nabawiyah ya, atau lingkungan di zaman Nabi yang juga turut seperti terekam gitu ya di dalam Al-Quran itu. Kita patut melihat begini ya, kalau yang tadi kan yang di sirah nabawiyah itu atau di asbabun nuzul itu kadang-kadang juga ada sisi personalnya gitu. Nah, bi'ah nabawiyah itu bicara dalam konteks yang lebih luas lagi, bahwa di saat itu kan Nabi Muhammad SAW itu tidak diutus ke ruang kosong ya. Beliau ini hidup di tengah komunitas, di tengah suatu masyarakat, di mana masyarakat itu juga memiliki adat istiadat, memiliki sejarah, memiliki kepentingan dan seterusnya. Bahkan ada suku-suku yang berbeda, ada ras yang berbeda, ada bangsa yang berbeda. Salah satu contoh misalnya bi'ah nabawiyah itu, Quran itu merekam tentang bagaimana ketika Rasulullah berhadapan dengan kaum non-muslim ya, ada Yahudi, ada Nasara, ada Majusi, ada orang-orang yang bahkan itu mulhidin yang tidak percaya kepada Tuhan, yang mengkufuri segala macam bentuk penyembahan. Ternyata ini juga sama, kembali kepada topik yang sebelumnya kita bahas, bahwa itu bukanlah sesuatu yang hanya terjadi pada abad di mana Rasulullah itu ketika diutus. Sebenarnya kondisi ini ya akan kita hadapi sampai kapanpun ya. Dan manusia itu kan ya, meskipun zaman berganti, manusia itu tetap sama saja ya. Manusia itu tetap berkelompok-kelompok, mereka punya adat istiadat, punya kebiasaan-kebiasaan, yang mana itu tetap akan dihadapi oleh pengemban Al-Quran pada zaman kapanpun. Rasulullah menghadapi itu, dan orang-orang yang mengemban Al-Quran di masa sekini, mendakwakan Al-Quran di masa sekarang pun akan menghadapi hal yang sama. Jadi ketika kemudian Quran itu membicarakan bi'ah tadi ya, lingkungan yang ada di sekitar Nabi itu, yang harus kita lihat sebenarnya yaitulah yang akan dihadapi oleh pendakwah Quran yang mendakwakan Al-Quran di segala zaman, kapanpun ya, baik itu rintangan maupun dukungan, ritual-ritual yang berseberangan dengan Islam maupun juga budaya-budaya yang mungkin bersumber dari Islam dan seterusnya, itu akan tetap muncul dalam segala zaman. Topik yang kedua yang patut kita catat juga, bahwa di dalam Al-Quran itu terdapat sekali catatan dan rekaman tentang bantahan-bantahan kaum kafir atau orang-orang yang menentang dakwah Islam itu. Kenapa ini muncul gitu ya? Apa memang Quran ini berarti hanya cocok untuk abad itu? Tidak. Tapi sebenarnya itu mencerminkan ya, kembali ke topik yang tadi, manusia itu ya tetap sama saja ya. Jadi topik-topik yang didebat oleh orang-orang Yahudi, orang Nasrani, orang-orang kafir Quraisy di zaman Rasulullah itu ternyata muncul kembali sekarang ini ya. Jadi kadang-kadang saya pribadi ketika membaca artikel-artikel dari orang-orang yang berusaha mendiskreditkan Islam, saya merasa bahwa ini kan ya sama saja dengan ungkapan Abu Jahal, ungkapan Abu Lahab, ungkapan orang-orang yang kafir di zaman dulu ya, yang mungkin juga direkam dalam Al-Quran, misalnya Qarun, ungkapan para musuh-musuh para nabi terdahulu ya, musuh-musuh Nabi Ibrahim, musuh-musuhnya Nabi Nuh, itu komentarnya sama ya. Jadi ketika Quran itu merekam hal perdebatan, tantangan dari kaum kafir itu, ini bukanlah sebuah tantangan yang hanya merekam kejadian waktu itu, akan tetapi semacam sampel dan contoh bahwa pada zaman kapanpun tantangan manusia kepada Al-Quran itu akan muncul dari titik yang sama, yaitu itu juga gitu ya. Artinya ketika kemudian kita mempelajari Al-Quran dan kita mendapati tantangan dari kaum kafir,
Kalau kita kemudian merefleksikan dalam fakta sejarahnya, kita akan mendapati hal yang sama. Sekarang pun akan muncul orang yang seperti itu komentarnya, kata-katanya begitu. Dan itu ada sangat banyak di dalam Al-Qur'annya, nanti Anda semuanya akan mendapati contoh-contoh yang lebih detail itu di dalam tafsirnya ya, di jilid 3 dan seterusnya yang diungkapkan oleh Syekh Izzat Darwaza di dalam tafsirnya yang mengikuti tartib nuzuli. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu yang bisa kami sampaikan pada sesi ini. Insya Allah kita lanjutkan pada sesi berikutnya. Hadanallahu wa yakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.